Halo rekan-rekan sejawat, selamat datang dalam sesi pembelajaran kita hari ini. Kita akan membedah salah satu teka-teki klinis yang paling menantang dan persisten di unit perawatan intensif, yaitu Systemic Inflammatory Response Syndrome atau yang lebih kita kenal dengan SIRS. Sebagai klinisi dan ilmuwan, sudah saatnya kita melihat jauh melampaui manifestasi klinis luarnya dan mulai menukik tajam ke akar molekulernya. Pemahaman medis kita saat ini sedang mengalami pergeseran paradigma yang masis. Jadi, mari kita dekonstruksi secara logis dan sistematis bagaimana sebenarnya sel-sel tubuh kita merespon krisis sistemik ini. Oke, mari kita mulai dengan menyamakan landasan konseptual kita terlebih dahulu. Secara historis, kita semua diajarkan untuk mendiagnosis SIRS melalui kriteria makroskopis yang sangat klasik. Adanya fluktuasi suhu ekstrim, takikardia, takipnea, dan kelainan jumlah leukosit. Namun, jawaban sesungguhnya justru terletak pada konsep kedua ini, yaitu imunometabolisme. Singkatnya, ini adalah disiplin ilmu yang memetakan interaksi sangat rumit antara respons imun dengan jalur metabolik di dalam sel kita. Fokus utamanya sederhana tapi mematikan. Bagaimana sel imun memanipulasi konsumsi energinya, terutama glukosa, lipid, dan asam amino, demi mempertahankan fungsi pertahanan hidup dan mati selama fase kritis. Dan ini adalah peta jalan atau agenda diskusi kita hari ini. Kita akan bergerak secara deduktif, kita mulai dari pergeseran menuju paradigma baru patofisiologi SIRS, lalu menyelami efek Warburg dan disfungsi mitokondria di tingkat seluler. Setelah itu, kita akan melihat bagaimana semua itu memicu imunoparalisis secara klinis. Terakhir, tentu saja kita akan membahas aplikasi praktisnya melalui biomarker diagnostik serta prospek terapeutik masa depan. Mari kita masuki bagian yang pertama. Paradigma baru patofisiologi SIRS. Kita akan melihat bagaimana fokus medis bergeser dari sekedar menghentikan badai sitokin menuju pemahaman imunometabolisme yang lebih holistik. Pertanyaan mendasarnya, mengapa pendekatan klasik kita selama ini sering gagal di ICU? Selama dekade terakhir, banyak sekali uji klinis yang mencoba menargetkan sitokin tunggal. Misalnya, uji anti-TNF-alpha pada kasus sepsis, namun mayoritas berujung pada kegagalan klinis. Kenapa? Karena paradigma lama terlalu naif berasumsi bahwa memblokir satu jalur saja bisa mematikan seluruh kaskade inflamasi. Nah, paradigma baru imunometabolisme menyadarkan kita bahwa badai sitokin ini secara harfiah ditopang oleh pemrograman ulang metabolik yang sangat sistemik. Tanpa adanya pasokan energi yang dimodifikasi di tingkat seluler, badai sitokin yang merusak itu tidak akan pernah memiliki bahan bakar untuk terus bertahan. Mari kita bedah kaskada biomolekuler ini secara lebih terstruktur. Awal mula bencana ini terjadi ketika patogen melepaskan PAMS atau sel tubuh kita yang hancur melepaskan molekul bahaya atau DAMS. Molekul-molekul ini kemudian berikatan dengan reseptor pengenal, seperti Toll-like receptors. Ikatan inilah yang memicu hiperaktivasi jalur sinyal intraseluler yang sangat kuat, seperti NF-kB. Puncaknya tentu saja adalah transkripsi sitokin inflamasi. Tapi perhatikan baik-baik poin keempat. Proses aktivasi genetik ini tidak mungkin terjadi dalam ruang hampa metabolik. Sinyal dari reseptor tadi secara simultan menginstruksikan sel untuk merombak total metabolisme energinya demi mendukung produksi mediator inflamasi secara masif. Ini adalah sebuah koordinasi tingkat tinggi. Pemahaman tersebut membawa kita ke bagian kedua, yaitu efek Warburg pada sel imun dan proses reprogramming metabolik seluler. Ini adalah konsep yang sangat brilian dari biologi seluler. Coba bayangkan makrofag di dalam tubuh pasien sebagai pasukan khusus di medan tempur. Dalam keadaan damai atau homeostasis, mereka bergantung pada fosforilasi oksidatif. Sistem logistik ini luar biasa efisien dalam menghasilkan ATP, tapi prosesnya relatif lambat. Nah, ketika ancaman datang, sel makrofag ini berubah menjadi mode proinflamasi dan seketika membanting setir ke jalur glikolisis aerobik, sebuah fenomena yang kita kenal sebagai efek Warburg. Memang, produksi ATP-nya lebih sedikit, tapi ini ibarat ransum tempur instan, produksinya kilat. Dan yang jauh lebih penting, proses cepat ini sengaja menyisakan banyak perantara karbon yang mutlak dibutuhkan sel untuk mensintesis protein dan lipid, alias amunisi untuk berperang melawan infeksi secara instan. Nah, disinilah keajaiban adaptasi seluler terjadi. Mari kita lihat fenomena yang disebut siklus Krebs terputus. Berdasarkan literatur fundamental terkini, siklus energi sel ini sengaja mengalami hambatan enzimatik di tengah jalan saat terjadi inflamasi akut. Akibatnya, terjadi penumpukan besar-besaran dua molekul, sitrat dan suksinat. Sitrat yang menumpuk ini dibajak oleh sel untuk memproduksi nitrik oxide dan lipid inflamasi, sementara suksinat, dia keluar dari mitokondria dan bertindak sebagai sinyal
sinyal bahaya yang menstabilkan protein krusial bernama HIF1-alfa. Protein inilah yang mengunci sel dalam mode perang, terus-menerus memompa sitokin IL-1 beta tanpa henti. Siklus yang terputus ini justru menjadi mesin pendorong inflamasi. Sekarang kita beralih ke bagian ketiga, disfungsi mitokondria dan peran makromolekul. Kita akan melihat bagaimana organel terkecil ini bisa menjadi pusat malapetaka jika tidak diregulasi. Selama ini kita mengenal mitokondria sebagai pabrik energi murni. Padahal di ranah perawatan kritis, organel ini berfungsi ganda sebagai sensor bahaya utama. Selama fase akut SIRS, mitokondria memproduksi molekul radikal bebas atau ROS dalam jumlah yang ekstrim. Memang, awalnya ROS ini senjata untuk membunuh patogen. Tapi ibarat pedang bermata dua, kelebihan ROS justru merobek membran sel kita sendiri. Kerusakan ini menyebabkan DNA dari dalam mitokondria bocor keluar ke sitosol. Tubuh kita mendeteksi kebocoran DNA ini sebagai sinyal bahaya absolut, yang secara instan memicu sistem alarm bernama inflamason NLRP3 dan melepaskan sitokin mematikan secara besar-besaran. Dan jangan melupakan peran makromolekul lain seperti lipid. Seringkali lipid dianggap cuma sebagai gumpalan cadangan energi yang pasif. Ini keliru besar. Secara biomolekuler, lipid adalah konduktor sinyal yang sangat aktif. Asam lemak jenuh yang mengalir di pembuluh darah bertindak persis seperti toksin bakteri. Dia secara langsung menekan tombol inflamasi di sel kita dan memperburuk badai SIRS. Sebaliknya, asam lemak omega-3 bertindak sebagai agen perdamaian. Omega-3 secara aktif memproduksi molekul khusus, seperti resolvin, yang tugasnya mengerem sinyal inflamasi dan mempercepat resolusi atau perbaikan jaringan yang rusak. Mari kita masuk ke bagian keempat, imunoparalisis dan fleksibilitas metabolik. Sampai di sini, kita akan menarik garis dari peristiwa mikroskopis tadi menuju ke apa yang benar-benar terjadi pada pasien di ranjang ICU. Kalau pasien berhasil bertahan melewati fase awal inflamasi yang dahsyat tadi, jangan lega dulu. Pertempurannya justru memasuki babak yang jauh lebih senyap tapi mematikan. Pasien sering jatuh ke fase imunosupresi, di mana sistem imun mereka mengalami kelelahan metabolik yang total. Sel-sel pertahanan mereka kehabisan bensin. Bukti klinisnya sangat nyata. Kita melihat penurunan drastis pada ekspresi molekul HLA-DR pada sel monosit pasien. Tanpa molekul penanda ini, sel imun ibarat tentara yang buta dan lumpuh. Inilah alasan utama mengapa pasien ICU sangat rentan terhadap infeksi nosokomial sekunder yang berujung pada tingginya angka mortalitas lambat. Ada satu fenomena yang merangkum tragedi metabolik ini dengan sangat sempurna. Kelaparan di tengah kelimpahan. Pada pasien kritis, terjadi resistensi insulin yang luar biasa, menyebabkan kadar gula darah mereka melonjak tinggi. Secara logika awam, ada lautan energi di dalam darah. Tapi masalahnya, karena sel imun sudah kehilangan fleksibilitas metaboliknya, mereka sama sekali tidak bisa menyerap atau menggunakan glukosa tersebut. Jadi, di tengah lautan nutrisi yang melimpah ruah, organ dan sel pertahanan pasien justru mati perlahan-lahan karena kelaparan energi secara absolut. Beralih ke bagian kelima, biomarker diagnostik. Pemahaman patofisiologi yang baru ini memaksa kita untuk mengeksplorasi penanda klinis yang jauh lebih tajam daripada sekedar melihat leukosit atau CRP. Profil metabolik modern benar-benar merevolusi cara kita membaca kondisi pasien kritis. Ambil contoh laktat. Dulu kita selalu mengira laktat tinggi semata-mata tanda kekurangan oksigen jaringan. Sekarang kita tahu itu adalah bukti nyata bahwa makrofag sedang melakukan glikolisis aerobik dengan kecepatan penuh. Kemudian, dengan teknologi analisis molekul tingkat lanjut, kita bisa mendeteksi penurunan asam amino esensial secara dini sebagai prediktor keparahan klinis. Bahkan, melacak fragmen DNA mitokondria yang mengapung di darah bisa membantu kita memprediksi risiko terjadinya gagal napas akut atau ARDS dengan sangat presisi. Ini membawa kita ke bagian akhir yang sangat menarik, terapeutik imunometabolisme masa depan. Kita sedang menapaki anak tangga pertama menuju era presisi imunometabolisme. Masa depan intervensi di ICU perlahan mulai meninggalkan pendekatan lama yang asal membungkam sistem imun secara membabi buta. Terapi ke depan adalah tentang presisi metabolik, misalnya memberikan asam amino glutamin untuk menyelamatkan dinding usus dan menyuplai energi imun, atau menggunakan emulsi omega-3 dosis terukur untuk memaksa sel memproduksi sinyal perbaikan. Di level molekuler, para ilmuwan sedang giat mengembangkan aktivator enzim yang bisa memaksakan sel membakar lemak dan menghentikan peradangan, serta inhibitor spesifik untuk memutus siklus transkripsi sitokin tanpa melumpuhkan pertahanan dasar pasien.
Tapi tentu saja, sebagai akademisi dan klinisi yang logis, kita harus berpijak pada realitas. Tantangannya masih sangat besar. Pertama, tidak ada dua pasien yang identik. Profil metabolik pasien berusia 70 tahun dengan diabetes tentu sangat berbeda dengan pasien muda tanpa komorbid. Kedua, jendela waktu terapinya sangat sempit. Kalau kita memberikan penghambat energi di fase peradangan akut, itu bisa menyelamatkan nyawa. Tapi kalau obat yang sama diberikan terlambat, saat pasien sudah masuk fase imunoparalisis, kita justru membunuh peluang hidupnya. Dan yang ketiga, harus diakui, alat analisis canggih penunjang semua ini belum tersedia secara instan di setiap samping ranjang pasien ICU kita. Mempertimbangkan betapa dinamis dan kompleksnya badai selular ini, serta betapa tipisnya batas antara hidup dan mati pada pasien kritis, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan reflektif yang sangat krusial bagi Anda semua. Sudahkah kita siap secara keilmuan, teknologi, dan fleksibilitas berpikir klinis untuk benar-benar mengimplementasikan era presisi imunometabolisme ini di ruang ICU kita? Kesimpulan akhirnya jelas. Apa yang terjadi pada SEERS bukanlah sekedar efek samping dari sebuah penyakit, melainkan dinamika energi yang menentukan apakah pasien akan hidup atau meninggal. Masa depan perawatan kritis kita, tanpa diragukan lagi, bergantung penuh pada seberapa baik kita bisa memetakan status metabolik pasien secara real-time untuk memberikan intervensi pada saat yang paling tepat. Silakan subscribe channel ini, Ruang Dosen, bila senang dengan video seperti ini. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru. Klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Terima kasih.